pagi Sobat Prima, saya Neno, host yang akan memandu acara Bincang Bisnis UMKM pada hari ini. Kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana sih strategi bertahan di masa pandemi. Dan tamu saya, salah satu pelaku bisnis UMKM kali ini sangat istimewa sekali. Seorang pelaku bisnis, ibu rumah tangga yang juga seorang guru yang punya passion di dalam memberdayakan perempuan-perempuan yang ada di sekelilingnya. Sobat Prima, berikut ini adalah Ibu Erni Rahman. Apa kabar Ibu Erni? Baik Bu Neno, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya Bu ya. Tetap semangat Bu di masa pandemi. Semangat tetap termotivasi ya Bu ya. Tetap harus. Tetap harus. Okay. Terima kasih Ibu Erni sudah menyempatkan diri menjadi tamu saya pada kesempatan kali ini. Ibu Erni adalah salah satu pelaku bisnis di mana produknya itu adalah ada cireng, ada cilok, ada donat, dan ada berbagai varian frozen food lainnya. Beliau mendirikan usaha ini sejak tahun 2013, artinya sudah hampir 8 tahun berjalan. Dan luar biasa, omsetnya sekarang sudah miliaran ya Bu Erni, saya dengar ya. Ya Ibu, betul. Sudah berapa miliar persisnya gitu? Waduh. Alhamdulillah sih di angka 1 miliar. Ya. Oke, jadi kurang lebih omsetnya sudah di angka 1 miliar. Dan saya dengar karyawannya juga cukup banyak ya Bu Erni ya? Berapa? 1 miliar untuk 140 karyawan Bu Neno. 40 karyawan. Oke. Dan untuk brandnya sendiri Bu, apakah mengangkat nama tertentu gitu? Betul. Brandnya itu adalah Saja. Saja itu diambil dari kedua anak saya, yaitu Safa dan Zaki. Safa dan Zaki. Ya, maka betul. disingkat menjadi Saja. Oke. Baik Ibu. Nah, saya tertarik sekali dengan produknya Bu Erni karena cireng bagi sebagian orang gitu ya, itu menjadi pertanyaan, apa sih cireng gitu ya? Artinya Ibu kenapa begitu berani? Dan saya mengapresiasi sih sebenarnya gitu ya. Ini sebuah pangan lokal gitu ya, makanan khas Jawa Barat, cireng, yang kemudian Ibu coba angkat gitu ya, coba angkat ke permukaan untuk diperkenalkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Bahkan dengar-dengar sudah berhasil masuk ke kafe dan sebagainya. Apa yang mendasari itu semua Bu? Kenapa cireng sih? Kenapa nggak yang lain? Gitu? Ya, kayak betul. Cireng itu adalah makanan kesukaan paling favorit. Sebetulnya cireng itu muncul nggak hanya sekarang Bu Neno, tapi cireng itu dari sejak zaman dulu ya, dan bukan di daerah itu khas Jawa Barat, dari Bandung ya awalnya. Tetapi yang menjadi spesial di cireng crispy ini adalah sambelnya Bu Neno. Sambelnya? Sambel rujak. Itu yang membuat ini berbeda. Oke, catat ya Sobat Prima ya. Ini cireng bukan sembarang cireng ternyata. Ada rahasia di balik itu, sambal rujaknya ternyata. Catat. Ya Bu Erni, silahkan lanjutkan lagi Bu. Karena memang biasanya kan cireng ini itu saya menampik cireng-cireng yang lain yang biasanya alot dimakannya. Kalau cireng crispy ini lembut di dalam, renyah di luar. Lembut di dalam, renyah di luar. Jadi lapar saya Bu. Jadi memang ada rahasia di dalam memasak tertentu gitu kah sehingga dia bisa lembut di dalam, crispy Selain di luar? memasak, memang kita itu tepungnya kualitas tinggi. Jadi rahasianya di tepung dong, tidak pakai tepung yang sembarangan. Iya betul. Terus? Karena saya pernah membuat dengan tepung tertentu, tapi ternyata pemasoknya itu berebut gitu loh ya, karena mulai banyak cireng-cireng lain yang ikut serta dan memakai produk itu, saya beralih ke tepung tapioka yang lain, ternyata rasanya berbeda. Rasanya berbeda. Jadi kualitas sagu ya atau tepung tapioka ini sangat menentukan cireng itu bisa renyah. Jadi cireng yang biasanya alot kalau sampai digigit panjang sampai giginya sakit gitu, tapi tidak bisa dibuktikan oleh cireng crispy ini gitu loh. Itu yang membuat mungkin cireng ini berbeda dibanding dengan cireng-cireng yang lain.
Jadi selain nih sobat Prima ya, selain rahasianya kelezatannya itu ada di sambal rujak, ternyata bahan baku yang prima pun itu mempengaruhi sekali. Sehingga jika ini dibuat, maka akan menghasilkan produk yang lembut di dalam, crispy di luar. Betul. Apakah ada teknik penggorengan tertentu, cara menggoreng Betul. atau teknik ngadon gitu-gitu? Ya. Jadi memang di teknik ngadonannya itu benar-benar spesial ya, berbeda. Jadi biasanya cireng itu kan air panas. Ya. Kalau ini bukan hanya air panas, tapi air panas banget, air mendidih. Air mendidih. Jadi bukan air yang panas yang dituangin, bukan. Tetapi airnya harus, jadi anak-anak adonan itu selalu stay di depan kompor. Saking airnya harus panas banget. Dan ternyata itu mempengaruhi crispy-nya itu. Mempengaruhi rasa crispy-nya itu. Betul. Jadi ada teknik pembuatan dan teknik penggorengan. Oke. Menghidangkannya juga berbeda. Ya. Jadi memang di sini semua lengkap nanti. Ada cara menghidangkannya seperti apa, cara memasaknya seperti apa untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Jadi pangan lokal pun Betul. sebenarnya kalau itu kita buat dari bahan yang berkualitas dan dengan teknik pengolahan yang tepat, Betul. maka itu akan menjadi sesuatu yang enak sekali gitu ya, yang luar biasa gitu ya, Bu Erni ya. Baik Bu Erni, pertanyaan saya berikutnya, saya kepo ya Bu Erni ya. Nggak apa-apa Bu. Awal mulainya, awal pertama kali Ibu memasarkan produk ini tuh kemana sih? Iya, saya guru Bu Neno. Saya guru TK dan sudah 25 tahun saya menjadi guru. Jadi saya memulai memasarkan ini adalah di komunitas atau lingkungan yang terdekat. Jadi dia sesama guru dong? Ya, sesama guru, sesama wali murid. Iya. Jadi saya memperkenalkan di orang-orang terdekat dulu baru keluar. Jadi selain saya juga door to door, saya coba kenalin ke toko-toko, saya simpen di beberapa toko frozen gitu kan. Saya lakukan itu secara kontinu. Dan alhamdulillah ternyata responnya luar biasa. Bahkan pada saat seminar-seminar TK atau seminar-seminar apapun itu, biasanya saya gelar produk saya untuk dijual juga di bazar gitu loh, Gitu Bu Neno. ya? Betul. Jadi mungkin itu salah satu teknik saya untuk memperkenalkan cireng dari mulai lingkungan terdekat. Ternyata sampailah misalnya ke dinas pendidikan, kepala dinasnya pesan dan tanya ini siapa yang buat, dan akhirnya boominglah saat itu. Dan saya yakin saya yakin betul bahwa ini akan bisa mendunia, insya Allah ya. Amin. Amin. Karena ternyata teman saya yang bawa ke Singapura atau bawa ke Dubai, itu ternyata mereka pesan ulang, tapi nunggu mereka datang lagi ke sono, Mbak Neno. Jadi rupanya cireng ini sudah mendunia dong ya? Ya. Karena cirengnya aja sudah jalan-jalan sampai Dubai. Ownernya belum. Ownernya belum gitu ya. Mudah-mudahan nanti nganter cireng ke sana. Ya. Ajak-ajak saya ya Bu ya kalau pas ke sana ya. Oke, menarik sekali. Seorang guru gitu ya. Ibu kan seorang pendidik ya. Seorang guru tetapi juga tidak malu gitu ya. Karena kan biasanya orang kita itu punya persepsi bahwa lebih mulia jadi pembeli daripada jadi penjual gitu kan. Banyak yang merasa malu gitu ya kalau harus menjual sesuatu, apalagi yang dijual cireng. Tapi ada sesuatu yang istimewa yang saya lihat dari Bu Erni, seorang guru tetapi justru memanfaatkan jaringan itu untuk memasarkan cirengnya. Mungkin apakah ada turunan saudagar gitu ya Bu Erni ya? Kok punya keberanian yang begitu luar biasa, motivasi yang begitu luar biasa? Saya bilang ini adalah sebuah mental pengusaha. Pengusaha. Mental pengusaha. Mental pengusaha itu bukan berasal dari seorang pengusaha sebetulnya. Ada juga mungkin seorang pengusaha tapi dia tidak bermental pengusaha. Tapi saya adalah seorang guru yang bermental pengusaha. Jadi lebih penting punya mental pengusaha. Betul. Karena ada pengusaha yang tidak punya mental pengusaha. Lebih baik jadi guru tapi punya mental pengusaha. Nah, ya, gitu betul. ya. Itu yang mendasari Ibu. Boleh cerita sedikit tentang background keluarga, barangkali Ibu ada turunan pengusaha gitu kah? Hampir semua keluarga saya itu adalah guru, Bu Neno. Guru semua. Guru. Dan bapak itu dari dulu itu bermimpinya itu anak-anaknya semua jadi guru. Karena beliau selalu menyampaikan guru itu luar biasa, cari berkah. Betul. Tapi insya Allah Allah akan melimpahkan rezeki kita dari tempat dimanapun yang kita tidak sangka-sangka gitu. Makanya pesan mama saya sampai sekarang itu, kamu walaupun sudah menjadi guru, tolong tidak berhenti ngajar.
siapa tahu cireng itu berkahnya kamu mengajar selama 25 tahun. Itu yang saya ingat dan saya tidak pernah lupa itu. Jadi waktu dari kecil nih Bu Neno, saya diajarkan untuk berjualan sama mama, sama bapak. Jadi mental itu sudah dibangun sejak kecil. Dari usia berapa itu? Atau dari kelas Usia berapa SD itu? ya. SD ya? SD. Jadi SD kelas 3 itu tepatnya saya sudah digembleng dengan mental pengusaha dengan membawa dagangan es mambo Ke sekolah? ke warung-warung dekat sekolah. Jadi saya sama kakak saya itu kan selisihnya 4 tahun. Kakak saya kelas 6, saya kelas 2 SD. Jadi kakak saya ke warung yang ini 2 termos, saya ke warung yang ini gitu loh Bu Neno. Biasanya yang habis duluan punya termos siapa? Termos kakaknya atau termos Termos Bu Erni? kakak saya, karena saya itu masih kecil saat itu. Jadi tidak bisa lobby ya. Oke. Ya mungkin itu. Jadi artinya bahwa itu sudah dibangun oleh keluarga dari sejak kecil. Saya tidak pernah dimanjakan oleh orang tua, kedua orang tua. Jadi saya dipaksa untuk kalau mendapatkan sesuatu itu, reward itu harus usaha dulu gitu. Usaha dulu gitu dulu ya? baru Benar. dapat. Oh, jadi mental pengusaha memang sudah tertempa dari sejak kecil gitu ya. Betul. Sehingga pada saat Ibu memulai usaha dengan membuka gerai cireng gitu ya, Iya, betul. maka Ibu juga punya satu tekad yang kuat gitu ya, memasarkan dari lingkungan terkecil sampai akhirnya membesar lingkarannya dan semakin besar sampai dengan saat ini. Iya, Bahkan betul. sudah mendunia ya. Iya, insya Sudah pemesanannya sudah dari beberapa negara tetangga. Nah, Bu Erni, bisnisnya ini kan sudah berdiri dari tahun 2013. Artinya saat ini sudah jalan hampir 8 tahun Iya, gitu ya. betul. Bertahan sampai dengan 8 tahun. Adakah strategi tertentu yang Ibu lakukan gitu ya untuk ini bisa bertahan gitu? Oh, betul. Cukup lama loh 8 tahun. Iya, karena saya harus tekankan bahwa namanya bisnis itu bukan hanya sekedar jual beli, tapi di situ adalah butuh manajemen yang bagus, butuh sumber daya yang bagus, butuh perencanaan yang bagus, butuh strategi yang bagus juga. Nah, salah satu strateginya adalah inovasi dan kreatif tentunya, karena bisnis kuliner atau bisnis makanan bertahan di 2 tahun saja itu udah luar biasa Mbak Neno. Betul. Banyak banget ya, beberapa bisnis yang lainnya yang 2 tahun booming, setelah itu nggak ada bisnis makanan. Kalau tidak kreatif kita pasti habis gitu kan. Makanya dituntut kreativitas. Maka akhirnya kayak sekarang saya dari mulai varian cireng itu 1 varian saja, yaitu original, sudah 8 varian cireng. Jadi Ibu berinovasi, Betul. membuat varian-varian turunan Betul, gitu ya. turunan cireng. Turunan cireng Iya, dari betul. yang tadinya hanya original gitu ya. Sekarang sudah mungkin ada apa saja Bu? Ya, variannya? ada original, ada keju, ada ubi ungu, ada empek-empek cireng, ada vegetable, ada cireng isi ayam pedas, ada cireng kuah. Ya. Itu bagian dari inovasi. Ketika orang konsumen udah mulai bosen dia dengan cireng original, saya munculkan produk yang baru. Ya, gitu seperti itu, Bu Neno. Jadi itulah kreativitas dan inovasi itu. Kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi sekarang, ya. Nah, apakah ada tujuan tertentu gitu ya dengan menciptakan berbagai macam varian cireng, menciptakan juga berbagai macam produk, kan nggak hanya cireng, ada cilok, betul. ada donat, ada pizza, ada kebab, ada siomay. Itu bagian dari inovasi yang Ibu ciptakan. Gitu. Ada tujuan khusus nggak? Kenapa kok terfikir kemudian untuk memperluas varian itu atau memperluas jenis produk sedemikian rupa gitu? Ya. Kembali ke niat awal, saya pengen semua karyawan saya tetap bekerja. Ketika orang udah mulai bosan cireng, saya ada hal yang diproduksi lagi. Ada kebab loh. Iya, ada kebab gitu betul. Ada ini loh gitu. Nah, selain itu juga bahwa saya memanfaatkan kondisi bahwa orang-orang itu sering stok makanan di rumah, makanya saya lebih kebiasaan ibu-ibu ya. Iya, varian frozen food. Jadi ketika saya ingin mempermudah tujuannya, mempermudah atau tidak membuat sulit. Ketika orang pengen kebab, dia tidak harus pergi cari kebab, dia tinggal buka kulkas, ada kebab frozen. Seperti tinggal itu. Ambil, dihangatkan, selesai. Ya. Ketika kita pengen makan bakso atau bakwan Malang, saya nggak harus pergi kemana-mana, cukup dengan buka freezer, ada bakwan Malang. Jadi tujuannya simpel ya, pengen memudahkan, karena
saat kita memudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan kita, betul ya? Betul. Betul. Jadi Ibu mencoba menciptakan solusi kreatif Nah, betul. gitu ya bagi ibu-ibu sekarang, ibu-ibu model sekarang yang pengennya cepet, Praktis. simple, praktis gitu ya. Tapi sehat makanannya, Tapi bagus, sehat. betul. Oke, Iya. baik. Luar biasa sekali Ibu ya. Nah, terkait dengan penjualan produk sendiri, kan biasanya di produk-produk tertentu gitu ya, itu ada musim Bu. Ada musimnya jualannya meningkat, ada kalanya penjualan turun. Nah, apakah di Cireng Ibu ini juga ada produk seasonnya? Jadi ada siklus, oh ini lagi sepi, ini rame, kayak gitu Bu? Agak sepi di bulan di bulan yang panas gitu loh, nggak hujan. Itu agak Musim kemarau. Musim kemarau. Kenapa musim Mungkin kemarau? panas-panas makan gorengan mungkin gitu ya. Tapi Oke. bakso saya laku, bakwan Malang laku gitu kan ibaratnya. Terus yang kedua, sesi yang paling luar biasa tuh di Ramadan. Ramadan? Itu naik di atas 200% biasanya. Biasanya kami memproduksi Untuk semua produk? Iya, untuk semua produk. Untuk semua produk Untuk rata-rata semua naik? produk rata-rata naik. Biasanya kami rata-rata produksi itu di angka 3.000 sampai 5.000 pack per hari. Sekarang itu Berapa ribu Bu? Saya 3.000 sampai 5.000 pack per hari. Nah, Kalau sekarang Ramadan? 10.000 pack sampai 13.000 pack malah per hari. Luar biasa. Ya. Sobat Prima, tolong dicatat ya bahwa produksi produk frozen food Ibu Erni ini di bulan Ramadan bisa lebih dari 10.000 pack sebulan. Betul, Sehari, Bu? Sehari. Oh, sehari. Coba kita kalkulasi sendiri ya, dikalikan. Luar biasa sekali gitu ya. Dan itu dikerjakan oleh 140 karyawan tadi gitu ya. Baik. Artinya memang ada musim tertentu penjualan agak sedikit turun di beberapa varian produk, dan ada di musim tertentu khususnya di bulan Ramadan itu naiknya 2 kali lipat, bahkan hampir 3 kali lipat gitu ya. Berkah Ramadan atau gimana itu Bu? Sepertinya. Sepertinya begitu Berkah ya. Ramadan dan emang rezekinya karyawan. Rizkinya karyawan karena harus kasih THR. Nah, gajinya double. Gajinya double, betul. Allah itu selalu memberikan jalan keluar gitu ya. Nah, Ibu Erni, di saat pandemi yang terjadi sekarang ini, sudah 1 tahun kita berada dalam kondisi pandemi. Apakah ada dampak? Dampak itu artinya kan bisa dampak naik, bisa dampak turun. Jangan selalu berpikir bahwa dampak itu pasti negatif kan gitu ya. Karena banyak berkah juga yang diperoleh orang-orang di masa pandemi. Nah, bagi bisnisnya Bu Erni sendiri, dampaknya ini dampak positif apa dampak negatif? Naik apa turun nih penjualannya? Dampak positif dan negatif sebetulnya. Kalau dampak positif itu penjualan naik, Bu Neno. Penjualan malah Justru naik ya. di masa pandemi. Di masa pandemi, apalagi di 3 bulan pertama itu naik karena orang masih rada takut keluar rumah, jadi dia nyetok banyak stok makanan. Atau ada beberapa orang yang mendambah profesinya sebagai penjual frozen food. Oh, oke. Banyak reseller baru, Yeah, akhirnya yeah. juga berpengaruh kepada peningkatan produksi. Kalau hambatannya adalah ekspedisi. Kenapa ekspedisi? PSBB itu kan diperketat. ya. Biasanya pengiriman saya ke pakai bis ke daerah Mojokerto misalnya sudah tidak bisa, jadi pakai Herona yang ternyata mahal. Oke. Biaya ekspedisinya. Terkendala di transportasi. Betul, gitu ya. terkendala di transportasi, apalagi waktu saat PSBB total. Tetapi saking kepengennya tuh cireng ke sana, akhirnya orang Mojokertonya datang ke pabrik ambil cirengnya dengan Dia kendaraan datang dengan kendaraan sendiri. Satu sisi memang ada kendala transportasi karena aturan pemerintah di PSBB, tetapi muncul berkah baru karena orang pembelinya malah datang dan akhirnya belanja lebih banyak, Ya. gitu ya Bu Erni ya. Jadi rupanya di masa pandemi ini malah naik penjualannya karena banyak orang-orang yang kemudian malah tertarik menjadi reseller. Mumpung WFH gitu Ya, kali ya Bu betul, Erni ya, ya. betul. Sekaligus mereka juga jualan sesuatu. Kreatif sekali dan luar biasa. Semoga naik terus begitu ya Bu Erni ya. Nah, selain juga Ibu menaikkan omset gitu ya, menaikkan omset di masa pandemi ini dengan menggandeng banyak reseller. Adakah tips lain atau cara lain yang Ibu tempuh gitu ya? Atau mungkin cara-cara marketing baru, promosi baru gitu ya, sehingga produk Ibu menjadi semakin dikenal gitu?
Ada program bela, beli, dan jual kembali produk teman. Ulangi Ibu. Bela, beli, dan jual kembali produk teman. Sobat Prima, ini tipsnya luar biasa. Bela, beli, dan Jual kembali. jual kembali produk teman. Ternyata dengan membantu teman, membantu orang lain, berkah itu akan muncul. Nah, betul. Gitu ya. Karena itu pelaksanaannya gimana? jadi gini, ada berbagai macam tipe pengusaha. Ada yang dia fokus produksi tapi nggak bisa jualan. Fokus produksi nggak bisa jualan. Ada juga Ada. hobinya masak doang. Nah, ya. Benar. Ada juga yang orangnya bisa jualan, tapi nggak punya produksi, punya nggak produk. produksi, ya nggak punya produknya. Disinilah saya kolaborasi. Bagi teman-teman UMKM yang produknya bagus, silakan masuk ke saja. Kami branding mereknya, kami jual kembali produknya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa para UMKM yang bermitra dengan saja. Mereka tidak harus pusing mikirin siapa yang mau beli produk saya. Pokoknya produksi saja, Ya gitu betul, ya. produksi saja. Yang memasarkan dibantu oleh Bu Erni, Iya, karena Bu betul. Erni sudah punya network, Nah, sudah betul. punya jaringan yang lebih luas, gitu ya. Iya. Jadi ada tipe yang bisa produksi tapi tidak bisa memasarkan. Betul. Jadi Ibu tampunglah produknya, kemudian Ibu bantu pasarkan Iya. dengan Branding. merek brandingnya Saja. Saza. Nah, kemudian ada juga yang bisa jualan tapi nggak punya produk, maka dia menjadi reseller, Reseller, betul. dari produknya Bu Erni. Itu adalah kolaborasi yang cantik Ya. sekali ya Bu ya. Ya, Jadi karena saya yakin kolaborasi itu harmonisasinya luar biasa. UMKM itu terutama luar biasa. Karena UMKM yang hebat itu penopang ekonomi Indonesia yang kuat. Saya yakin itu. Betul. Kalau tidak ada UMKM, ya ekonomi kita di saat pandemi ini mungkin tidak bisa bertahan sampai saat ini, tapi alhamdulillah luar biasa justru karena berkahnya UMKM nih, Mbak Ya. Neno. Jadi salah satu strategi menaikkan omset tadi adalah dengan berkolaborasi, Betul. gitu ya. Karena dengan berkolaborasi otomatis Ibu menambah varian produk tanpa harus membuat, gitu Betul. ya. Kemudian juga bisa berkolaborasi dalam hal kaitannya dengan pemasaran, artinya rantai pasarnya menjadi lebih banyak lagi, Iya. begitu ya Bu Erni ya. Betul. Saya nggak heran makanya kenapa omsetnya bisa sampai 1 miliar gitu ya. Nah, berikutnya Bu Erni ya, saya dengar juga bahwa Bu Erni juga melakukan pemberdayaan untuk masyarakat sekitar, khususnya kaum ibu Betul. di sekitar lingkungan rumah ibu gitu ya. Bisa diceritakan sedikit Bu mengenai hal itu? Oke, jadi di setiap kelurahan itu Mbak Neno ada namanya ibu-ibu peka. Peka itu perempuan kepala keluarga yang dia bertanggung jawab penuh karena mungkin ditinggal atau suaminya sudah almarhum. Mereka Artinya mereka perempuan mandiri karena betul. tidak ada pasangan lagi Ya, gitu ya. ya. Dan terpaksa mereka menjadi kepala keluarga Nah, gitu. betul. Nah, saya membina ibu-ibu kelompok peka untuk mereka bisa memproduksi sesuatu yang bisa diambil produknya oleh saja untuk dipasarkan. Jadi ibu-ibu itu Ibu latih untuk membuat sesuatu produk. Jadi, iya betul. Jadi dari kan cireng itu ada sampai di titik terakhir itu ada yang sudah tidak bisa dibentuk lagi, jadi berupa serbuk gitu. Tapi bukan limbah ya, itu dikumpulkan, ditampung sama ibu-ibu, dibikin kerupuk cireng. Kerupuk cireng. Dan alhamdulillah sekarang sudah dihalalkan dan sudah izin PIRT. Jadi ibu-ibu dia di rumah sendiri-sendiri, bukan di pabrik. Nanti dia datang bawa ke pabrik, dikilo sama saya, dibeli produknya kembali sama kita. Luar biasa Iya, ya. betul. Jadi sistem pemberdayaannya mereka pun tanpa modal Iya. gitu ya. Karena bahan baku Disediakan. dari Aras-aras kalau kita bilang tuh serbuk aras-aras namanya. ya, jadi Sisa-sisa. yang tidak terpakai lah. Betul. Bahan baku yang tidak terpakai untuk membuat cireng kemudian ditransformasi menjadi bentuk produk lain. Betul. Yang mengerjakan ibu-ibu jadi kerupuk, Ya. dibeli kembali oleh Bu Erni. Iya betul, dikemas dan kita jual. Mereka ibu-ibu itu berarti di luar karyawan saja. Jadi di luar 140. Jadi satu RW di Pondok Petir ada RW 09 itu ibu-ibunya di rumah pada bikin kerupuk cireng. Jadi di depan rumahnya itu pada gelar Untuk kalau jemur panas itu ya? itu jemur Iya, jemur kerupuk kerupuk cireng, gitu kan. iya. Setelah itu nanti kita ada barbecue, ada ada rasa-rasa gitu, tapi memang belum kita terbitkan maksudnya belum kita launching sih. Ini baru ini.
sama ada namanya UPPKS, upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, jadi ini kolaborasinya sama PEKA tadi. Jadi sama, jadi saya sama ibu-ibu kelompok PKK, ya. Kebetulan saya aktif di lingkungan, ya, untuk memberdayakan ibu-ibu yang tidak bisa bekerja di pabrik cireng, tapi dia bisa bekerja hanya di rumah saja, gitu. Dan akhirnya, alhamdulillah, itu menjadi sebuah varian baru. Jadi ibu mencetak wirausaha baru sebenarnya, betul. gitu kan? Karena mereka kan bukan sebagai karyawan, Betul. tetapi mereka sebagai wirausaha kecil, gitu kan? Yang ibu bina dengan satu produk tertentu, di mana ada garansi pembelian produk kan, gitu ya? Betul. Kan tidak, produk mereka pasti ibu beli kan? Iya. Ditampung gitu ya, betul. seperti itu. Baik Ibu Erni, jadi ada banyak strategi untuk menaikkan omset dan ada keberkahan di sini yang Ibu ciptakan gitu ya, dan itu barangkali pengungkit paling besar gitu ya, sehingga sampai dengan 8 tahun bisnis Ibu masih bisa bertahan. Nah, saya lihat di sini Ibu sudah membawa beberapa produk gitu ya. Saya kasih kesempatan Ibu untuk menyampaikan langsung kepada sahabat Prima. Yuk kita simak apa saja produk-produk yang ada di Zaza. Saja. Iya. Saja. Karena Sa itu tadi Safa dan Zaki. Ya, betul. Oke, Sobat Prima, ini salah satu produk bestsellernya Saja, namanya Cireng Crispy Sambal Rujak Original. Ini tagline-nya luar biasa. Lembut di dalam, crispy di luar. 1 kali gigit lepas di mulut, 2 kali gigit jatuh cinta. Gitu, benar. Sobat Prima, bagi para pemula usaha, jangan pernah tanyakan usaha apa yang paling bagus. Karena usaha yang paling bagus adalah usaha yang dimulai, bukan yang ditanyakan terus. Dan bagi para pengusaha yang sudah punya produksinya, jangan berhenti produksi, jangan capek jualan, jangan lelah promosi. Terima kasih Bu Erni. Sobat Prima, benar-benar luar biasa bukan tamu saya pada hari ini, karena beliau mampu memanage bisnisnya bertahan hingga 8 tahun, tetap konsisten gitu ya. Dan ternyata ada kunci sukses di balik itu. Satu, ada keberkahan karena ada misi-misi sosial ataupun amal yang dilakukan oleh Ibu Erni gitu ya. Ada proses-proses pemberdayaan, dan yang paling penting tadi saya disampaikan oleh Ibu Erni tidak pernah berhenti berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan varian-varian baru yang tujuan utamanya adalah menangkap perilaku ibu-ibu, perilaku konsumen, di mana saat ini ibu-ibu ingin segala sesuatunya simple, praktis, dan memudahkan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, stok di freezer harus banyak gitu ya. Jadi bagi para pemula yang ingin berbisnis, jangan pernah ragu, karena yang penting mulai saja dulu. Kalau tidak punya produk, bisa menjadi reseller. Kalaupun punya produk tetapi tidak bisa memasarkan, kolaborasi saja dengan Ibu Erni. Betul begitu Bu Erni? Kolaborasi sehingga produk Ibu bisa dikolaborasikan oleh Bu Erni, dan kemudian pemasarannya akan dibantu karena Bu Erni sudah mempunyai network yang cukup luas. Baik Sobat Prima, saya Neno. Terima kasih sudah menyaksikan bincang bisnis UMKM pada hari ini, dan nantikan saya kembali di acara berikutnya. Semangat pagi, salam sukses untuk kita semua.